Kamu masa dia lo sedih memberikan. Mulai. Maka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pun Bib. Masuk nih Kak Pon. للمضمون والفهم المضمون نسأل الكاف والدارة سيد أن يكون لكم فيكون ومثل للمأمون للمضمون والفهم المضمون نسأل الكاف والدارة سيكون فيكون ومثل للمأمون والفهم المضمون نسأل الكاف والدارة سيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم ربنا كرحمك من سلطان اللهم صل على نور ورسول الصلاة ومفتاح البصر سيدنا مدمتار وعلى الظاهر عدنا به أبو فاتك ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى سبيل حق قديس. فقال مصنف رحمه الله قال سؤال 16 soal yang ke-16 kita asal Halaman 13 Saifah 11 salah asal. Okey. Soal asal. okey. Salah asal. As-sadis asyar ma fiqh tahawulat. Ma fiqh tahawulat, apa itu fikih tahawul? Apa itu definisi dari pengertian dari fikih tahawulat? Sejak kemarin kita mengetahui tentang rukun-rukun tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan rukun dari ilmu tanda kiamat. Kemudian perbedaan antara kiamat dengan alam sana kita tentang masuk kepada tentang fikih tahawul itu sendiri. Ma fiqh tahawulat, apa itu definisi tahawulat? Fiqh tahawulati fikih tahawulat huwa ialah fiqh tahawulati adapun fikih tahawulat huwa ialah al-fahmu syar'i, pemahaman syariat secara syariat, pemahaman yang berdasarkan syariat, jadi yang bukan pemahaman buatan, nanti yang sesuai dengan rambu-rambu syariat. 5, dengan mengenai suatu hal jara yang telah berlaku, wa yajri dan sedang berlaku, min sunanil mutaghayyirati, dari sunnah-sunnah perubahan, taghayyurat, sunnah-sunnah perubahan, wal mutaghayyirati, dan faktor-faktor yang mengubahnya. Mutaghayyir itu faktor-faktor yang mengubah dari apa faktor-faktor yang mengubahnya fi hayatul insan, dalam kehidupan manusia, wal kauniyati dan alam semesta. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim terus ke Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kemudian Nabi
sampai ke Nabi Isa, sampai ke Rasulullah, semua sampai ke akhir zaman, semuanya mengalami perubahan. Di situ ada perubahan-perubahan, baik perubahan fisiknya manusia itu sendiri, kemudian budayanya, perkembangan alam. Jadi kehidupan manusia berubah, cara hidupnya berubah, termasuk umurnya berubah, mengalami perubahan. Kemudian juga dalam hal kaunia, alam semestanya berubah. Kalau dulu mungkin masih belum ada teknologi yang banyak merusak alam. Sekarang banyaknya teknologi yang banyak merusak alam semesta. Kaunia. Kaunia di alam semesta, jadi baik anunya, bangunannya, apanya semuanya. Teknologinya gitu. Teknologinya dalam itu yang perlu anunya. Dari telegram ke telepon, rumah, dan hal toroda yang toroa, wama hal toroa yang berkembang, yang telah berkembang, wayatrau dan sedang berkembang. Min mustajatul min nadari, dari perkembangan terakhir, mutakhir, ilmin nadari, ilmu tentang logika, ilmu watadbiki, dan ilmu yang bersifat praktis itu yang teknik gitu. Nah, jadi nadar atau istilahnya eksakta dengan humaria itu. Ilmu tersebut perkembangannya berbeda. Jadi mulai semakin lama, apalagi sekarang ada kemudian ilmin nazari, produk-produk pemikiran gitu. Pemikiran dan logika. Perkembangan. Kalau dulu mungkin nadorinya secara manual manunya, kemudian sekarang lebih canggih. Seperti ajudan meneliti kan kan. Pakai bisa kecerdasan buatan apa itu yang disebutkan masih bagian dari nadori tadi. Wasakofati dan budaya, kebudayaannya beda dulu dengan sekarang. Budayanya orang dahulu dengan sekarang beda. Masalahan perbedaan budayanya. Wal fitani dan fitnanya, mungkin fitnanya dahulu dengan sekarang lebih banyak sekarang fitnanya, lebih besar, lebih kompleks fitnah yang terjadi sampai sekarang. Beda dengan fitnah terdahulu, mungkin skalanya hanya tidak luas fitnahnya. Nah, kalau sekarang fitnahnya menyebar luas. Fi maratil hayatil insani, dalam fase-fase atau zaman-zaman kehidupan manusia. Fi maratil hayatil insani, dalam fase-fase atau zaman-zaman kehidupan manusia. Itu sih dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, terus ke Nabi Ibrahim, generasinya ke Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian ke Nabi Musa, terus ke Nabi Sulaiman, Daud, terus ke Nabi Ilyas, Zakaria, sampai Isa, kemudian ke Rasulullah. Umuman secara umumnya, wa marahatul ummatil Muhammadiyah, dan zaman-zaman umat Muhammad, umatnya Rasulullah SAW. Jadi mulai Rasulullah SAW ganti ke Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah kemudian Bani Abbasiyah, terus masa disintegrasinya terjadi, kemudian ke Utsmani sampai ke zaman Usaiyah. Zaman Usaiyah ini mulai zaman adanya teknologi istighbar sampai menjelang munculnya Imam Mahdi, sampai turunnya Nabi Isa sampai ke akhir. Khususnya ila kiamat sampai terjadinya kiamat. Ila kiamat saati, sampai terjadinya hari kiamat. Imma, ada kalanya, ala sifatnya qiraatil istibaqiyati, dalam sifatnya pembacanya istibaqiyati. Istibaqiyah secara pandangan masa depan, pembacaan masa depan. Lil hawadisi, untuk kejadian wal waqa'i, dan peristiwa-peristiwa. Apa anunya? Istibaqiyahnya, hubungannya apa? Dalilnya di hadis atau di Al-Quran yang mencocoki kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Ada, walaupun disinggung secara global saja atau secara tidak seperinci, ada yang secara perinci. Imma, kadang-kadangnya ada sifat istiqra'iyah, dalam bentuk istiqra'iyah yang sudah masa lalu, pembacaan tentang masa lalu, tentang kaum Nabi, banjirnya Nabi Nuh,
itu bagian dari sifat istiqraiyah yang ada diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian adab yang menimpa kepada Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud, adab yang menimpa kepada kaum Nabi Saleh di kota Al-Ula yang mereka mengenai, kemudian kepada Nabi Lut, kaum Sodom yang ditimpakan bencana, itu bagian dari istiqraiyah. Kalau istibaqiyah pembacaan masa depan tentang mungkin munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Al-Masih Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa sampai keluarnya Ya'juj, itu bagian qiraatul istibaqiyah, pembacaan secara masa depan, masa hal yang luas. Litarahil umam, untuk sejarah-sejarah umat Islam, wasyu'ub, dan bangsa-bangsa. Min masadirha, dari sumber-sumbernya, al-asiyasiyat, yang dasar, Al-Quran dan Sunnah. Jadi semuanya kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun itu mungkin dalilnya secara global atau bentuk isyarat, namun atau sunnah juga, namun bisa kemudian diperinci, dijelaskan dalam kajian dan fikih tahawulat. Jadi intinya fikih tahawul ini semacam dengan itu kita bisa mengetahui ada rambu-rambu untuk bisa gimana kita melangkah di zaman ini. Ya, ada rambu-rambunya agar tidak terjerumus ke dalam fitnah dan hal-hal yang bisa menyelakakan, yang bisa merusak kepada rukun Islam, iman dan ihsan kita. Dengan di sini disebutkan kalimat fikih tahawul bahwa itu makna dari tahawul itlaq jadi wal fikhu tasbih Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. di situ kemudian samra dari buah alamat sa'aba yang dikatakan ya anna ilmu sa'ab asal ilmu sab'un mau bikum fi kitabillah wa sunnatin nabi. Sungguhnya ilmu tentang tanda kiamat itu adalah ilmu syariat, musikun yang kokoh fi kitabillah, dalam dasarnya Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tabyinat, ada tabyinat, bukti-bukti. Tabyinat itu bukti-bukti yang wa tafsilat, dan perincian wa ta'sil mahal yufsir, yang difasai min ususil mu'ajati, dari dasar-dasar mu'amujati yang solusi yang sahihah, yang benar, limasyakilil hayati, untuk kemuskilan problema kehidupan, ala mustawal mahalli, dalam mustawal mahalli, dalam kawasan yang secara
tempatnya wa iklim sa iklim wal alami khasata inda yaudul